Bab 8, Part 1056-1060. Sebagai seorang pejuang bawaan, dia telah lama melampaui batas orang biasa. Di mata orang biasa, mereka sudah menjadi keberadaan yang tidak manusiawi, tapi Leon tidak pernah menganggap serius legenda itu, tapi sekarang sepertinya, mungkin, masih ada sesuatu. Di dunia ini, dia menyembunyikan banyak hal yang bahkan tidak dia ketahui. Apakah semua buah dari rumput ini akan dimakan oleh binatang buas ini? Nightingale bertanya lagi, memikirkan ramuan batin yang telah diminumnya. Tidak, rumput ini hanya akan menghasilkan 1 daun dalam 100 tahun. Ia harus menumbuhkan 9 daun sebelum mekar dan berbuah. Sekarang ia hanya memiliki 7 daun, jadi mungkin belum menghasilkan ambergris. Leon menggelengkan kepalanya, dan di saat yang sama sedikit terkejut. Ular piton raksasa yang mati di tangan mereka hampir melepaskan tubuh ularnya dan berubah menjadi naga air sebelum memakan buah ambergris. Jika sudah 200 tahun lagi, saat rumput pola naga mutiara telah menghasilkan buah ambergris, setelahnya itu, akankah dia benar-benar menjadi naga legendaris? Kalau aku mencabutnya sekarang, bukankah itu membuang-buang sumber daya alam? Ketika dia mendengar bahwa rumput itu belum tumbuh ambergris, Nightingale tiba-tiba merasa sedikit malu. Benda yang memungkinkan seekor ular piton raksasa yang kuat untuk menjaga di sini pasti bukanlah makhluk yang fana. Tapi sekarang setelah dia mencabutnya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah ambergris. Setidaknya butuh 200 tahun sampai buah ambergris bisa dihasilkan. Kalaupun buah ambergris sudah bisa dihasilkan saat itu, apa hubungannya dengan kita? Maksudmu rumput ini juga tidak buruk. Nightingale segera mengerti apa yang dimaksud Leon. Tentunya setiap helai daun rumput bermotif naga ini mengandung energi spiritual yang sangat besar. Kalaupun dikonsumsi orang awam, bisa memperpanjang umur. Menghasilkan banyak uang kali ini. Leon tersenyum. Jika ada ambergris, itu akan lebih baik, tapi dia sangat beruntung bisa bertemu dengan rumput naga. Menurut perkiraannya, masing-masing dari ketujuh daun ini bernilai sangat mahal, bahkan lebih berharga daripada apa yang diberikan oleh ketiga pil tersebut, bahkan lebih berharga. Adapun pil Tongsuan yang memungkinkan dia memasuki alam dewa, itu jauh lebih rendah dari daun yang tampaknya biasa ini. Itu bagus. Kerja kerasku akhir-akhir ini sia-sia. Bos, tolong ambil sepotong dan cobalah, kata Nightingale dengan kegembiraan di wajahnya. Hari itu, Leon memberinya ramuan dalam ular piton yang paling berharga. Saat dia menyerap energi ramuan dalam, tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, tetapi Leon tidak mendapatkan manfaat apapun cukup. Tidak sebaik dia, meskipun dia dan Leon tidak pernah sopan, dia masih merasa sedikit bersalah. Sekarang dia bisa menemukan hal yang bagus, tingkat kultivasi Leon seharusnya bisa meningkat pesat. Tidak apa-apa, Leon mengangguk, mengetahui bahwa daun yang penuh panas sama sekali tidak cocok untuk Nightingale, dan dia tidak sopan kepada Leon, jadi dia segera mengambil sehelai daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah masuk ke mulut, sensasi terbakar datang, seolah-olah dia baru saja menelan seikat besar cabai. Meskipun Leon sudah makan makanan pedas sejak dia masih kecil, dia masih merasa sedikit tak tertahankan. Dengan cepat, dia segera mengunyah seluruh daun dan menelannya ke dalam perutnya. Bagian dalam mulutnya terasa seperti terbakar, dan perutnya terasa seperti akan meledak. Semburan kekuatan spiritual yang begitu kuat bahkan membuat Leon merasakan jantung berdebar-debar. Leon merasa ngeri dan hampir secara naluriah menerkam ke arah kolam yang dingin. Nightingale tertegun sejenak, tapi sebelum dia bisa pulih, Leon memberitahunya,
tinggalkan aku sendiri." Begitu saja, dia jatuh ke dalam air. Sebelum jatuh ke dalam air, dia membuang rumput berpola naga hanya dengan 6 pergi ke kiri. Ke burung bulbul. Saat air kolam yang dingin membasahi seluruh tubuhnya, rasa sakit Leon karena terbakar api semakin melemah. Tapi dia masih merasa panas yang tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah gunung berapi telah meletus di dalam tubuhnya. Leon duduk bersila dan dengan cepat menggunakan serangkaian latihan yang diajarkan oleh Pak Tua Long, dengan panik menyerap energi agung ini, dan tubuhnya terus tenggelam seperti batu. Semakin jauh Anda pergi ke dasar kolam, semakin dingin suhunya, dan Leon merasa lebih baik dan lebih baik. Tanpa disadari, seluruh manusia sekali lagi memasuki alam dewa yang diimpikan para pejuang. Saat ini, dia bahkan tidak perlu bernapas. Pori-pori di sekujur tubuhnya membuka dan menutup, menyerap sendiri oksigen di dalam air. Nightingale, yang berdiri di tepi pantai, merasa khawatir. Dia memandangi ular piton raksasa di samping kolam yang dingin dan tidak berani meletakkan rumput berpola naga di tepian. Dia hanya mengambilnya dan menyelam ke dalam kolam yang dingin itu lagi. Dalam bidang penglihatannya, Leon mempertahankan postur meditasinya yang biasa dan terus bergerak ke bawah. Seluruh tubuhnya memasuki alam misterius. Dia berenang dengan putus asa, dan akhirnya tenggelam ke dalam kolam bersama Leon. Tubuh Leon kebetulan mendarat di atas batu tempat rumput pola naga tumbuh sebelumnya. Matanya tertutup rapat dan dia tampak dalam keadaan terkejut. Nightingale tidak berani mengganggunya, tapi setelah memastikan bahwa Leon sebenarnya tidak tercekik, dia menuju ke hulu. Namun, setelah tinggal di pantai untuk waktu yang lama, Leon tidak muncul lagi. Nightingale menyelam lagi, hanya untuk menemukan bahwa Leon masih dalam postur itu. Jika dia tidak melihat jantung Leon naik turun, dan detak jantungnya, Nightingale pasti sangat ingin dia menyeretnya ke pantai dengan putus asa. Setelah memastikan bahwa Leon baik-baik saja untuk saat ini, Nightingale berenang lagi membutuhkan ventilasi. Beberapa menit kemudian, dia berenang lagi, dan Leon masih duduk di sana. Nightingale tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana kondisi Leon sekarang, tapi sekarang sepertinya Leon bisa bernapas di dalam air, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke darat lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada awalnya, Nightingale akan berenang ke bawah setiap beberapa menit untuk memeriksanya. Setelah akhirnya memastikan bahwa Leon baik-baik saja, dia hanya diam di tepi pantai dan menunggu. Ular piton raksasa tersebut tidak pergi dan tidak berani mendekati burung bulbul. Mereka mencoba menyelinap ke dalam kolam yang dingin beberapa kali, namun dihentikan oleh burung bulbul. Leon, yang berada di bawah tanah di kolam dingin, telah memasuki alam misterius. Di dalam tubuhnya, energi rumput pola naga benar-benar meledak, seperti gunung berapi. Organ dalam dan 8 meridian Leon jatuh saat dia berlari, dan seluruh dantiannya juga melonjak dengan ganas. Dantian yang sudah besar sekali lagi terbentang lebar, namun masih sulit untuk menahan energi agung. 12 meridian utama dan 8 meridian luar biasa juga banyak terbuka. Selain bukaan bintang tersembunyi dan bukaan Senzang, 7 titik akupuntur dan 3 titik akupuntur juga berkembang pesat di bawah pengaruh energi ini. Laut juga terus berkembang. Sebagian energi diubah menjadi energi sejati, dan sebagian energi diubah menjadi kekuatan jiwa, yang terus meningkatkan budidaya Leon. Sebagian energinya diserap oleh tubuhnya, menahan tekanan air kolam yang dingin dan rasa dingin yang menggigit di sekitarnya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tubuhnya menjadi semakin kuat, hampir setiap detik. Situasi ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Ketika Leon membuka matanya lagi,
Dantiannya 3 kali lebih besar daripada 7 hari yang lalu. 7 lubang dan 3 titik akupuntur juga meningkat beberapa kali lipat, dan bahkan area laut kehidupan sepertinya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dengan ki yang agung, kekuatan jiwa yang kaya, dan tubuh yang beberapa kali lebih kuat, Leon tidak pernah merasa lebih kuat daripada dirinya saat ini. Namun meski begitu, energi daun tersebut masih belum terserap seluruhnya olehnya, dan sebagian diserap ke dalam tubuhnya, terus mentransformasikan tubuhnya. Baru pada saat inilah Leon menyadari bahwa energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam daun kecil itu hampir setara dengan energi sejati yang dikumpulkan oleh seorang pejuang bawaan yang telah berlatih selama ratusan tahun. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dantian di tubuhnya jauh lebih besar daripada orang biasa. Selain itu, kolam dingin membantunya menekan energi ini. Besar kemungkinannya bahwa satu-satunya akibat adalah meledak dan mati. Bahkan jika dia belum pernah menelan daging dan darah ular piton raksasa sebelumnya, yang membantunya memperkuat tubuh fisiknya, dia mungkin akan mati di tempat. Kekuatan obat dari rumput pola naga ini agak terlalu berlebihan. Tetapi ketika saya berpikir bahwa satu bidak memiliki keterampilan seorang pejuang bawaan selama ratusan tahun, lalu jika saya mengambil ke-6 tablet yang tersisa, bukankah saya akan langsung memiliki keterampilan ratusan tahun? Pada saat itu, bahkan 4 guru besar tidak akan memiliki kultivasi sedalam saya, bukan? Ide ini hanyalah sebuah pemikiran. Satu daun hampir menghancurkannya. Sekarang masih ada sejumlah besar energi yang tersisa di tubuhnya. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyerapnya sepenuhnya. Dia berdiri dari duduk bersila dan melihat ke atas. Leon meninju dengan keras, dan pukulan yang kuat meledak, yang secara langsung membuat lubang di genangan air yang tenang. Leon menendang kakinya dengan keras dan seluruh tubuhnya dikeluarkan. Di tepi kolam yang dingin, burung bulbul duduk telanjang di tepi pantai, terus memakan daging dan darah yang ditinggalkan ular piton raksasa tersebut. Tiba-tiba, gelombang besar muncul di tengah kolam yang dingin. Nightingale tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa pulih, sesosok tubuh naik ke langit dari dasar kolam, dan aura yang sangat kuat meletus. Nightingale membuka matanya lebar-lebar, dan melihat sosok itu melompat ke langit, dan akhirnya jatuh di depannya seperti meteor, langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah dan mengirimkan debu ke seluruh langit. Debu berangsur-angsur menyebar, dan sosok Leon muncul. Merasakan aura Leon yang sangat kuat, bibir Nightingale membentuk senyuman lucu. "Bos, kenapa kamu meniruku dan mulai mengambil jalur seksi? Kamu bahkan tidak memakai pakaian apapun." Leon, yang pada awalnya masih begitu agung, menunduk dan menyadari bahwa dia memang begitu mengenakan pakaian, sudah lama hancur, dan tidak ada penutup apapun di tubuhnya. Dengan kulitnya yang tebal, dia benar-benar tersipu saat ini. "Bos, kamu berkembang dengan baik." Sebelum Leon bisa menjelaskan apapun, Nightingale melirik ke suatu tempat lagi dan terkekeh. Leon tidak sabar untuk menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Dia tidak bermaksud untuk tidak memakai pakaian, nyatanya pakaian yang dia kenakan sebelumnya hancur oleh udara sedingin es di dasar kolam dan energi di dalam tubuhnya melihat. Bab 8, Part 1056-1060. Sebagai seorang pejuang bawaan, dia telah lama melampaui batas orang biasa. Di mata orang biasa, mereka sudah menjadi keberadaan yang tidak manusiawi, tapi Leon tidak pernah menganggap serius legenda itu. Tapi sekarang sepertinya, mungkin, masih ada sesuatu. Di dunia ini, dia menyembunyikan banyak hal yang bahkan tidak dia ketahui. Apakah semua buah dari rumput ini akan dimakan oleh binatang buas ini? Nightingale bertanya lagi,
memikirkan ramuan batin yang telah diminumnya. Tidak, rumput ini hanya akan menghasilkan 1 daun dalam 100 tahun. Ia harus menumbuhkan 9 daun sebelum mekar dan berbuah. Sekarang ia hanya memiliki 7 daun, jadi mungkin belum menghasilkan ambergris. Leon menggelengkan kepalanya, dan di saat yang sama sedikit terkejut. Ular piton raksasa yang mati di tangan mereka hampir melepaskan tubuh ularnya dan berubah menjadi naga air sebelum memakan buah ambergris. Jika sudah 200 tahun lagi, saat rumput pola naga mutiara telah menghasilkan buah ambergris, setelahnya itu, akankah dia benar-benar menjadi naga legendaris? Ah, kalau aku mencabutnya sekarang, bukankah itu membuang-buang sumber daya alam? Ketika dia mendengar bahwa rumput itu belum tumbuh ambergris, Nightingale tiba-tiba merasa sedikit malu. Benda yang memungkinkan seekor ular piton raksasa yang kuat untuk menjaga di sini pasti bukanlah makhluk yang fana. Tapi sekarang setelah dia mencabutnya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah ambergris. Setidaknya butuh 200 tahun sampai buah ambergris bisa dihasilkan. Kalaupun buah ambergris sudah bisa dihasilkan saat itu, apa hubungannya dengan kita? Maksudmu rumput ini juga tidak buruk. Nightingale segera mengerti apa yang dimaksud Leon. Tentunya setiap helai daun rumput bermotif naga ini mengandung energi spiritual yang sangat besar. Kalaupun dikonsumsi orang awam, bisa memperpanjang umur. Menghasilkan banyak uang kali ini. Leon tersenyum. Jika ada ambergris, itu akan lebih baik. Tapi dia sangat beruntung bisa bertemu dengan rumput naga. Menurut perkiraannya, masing-masing dari ketujuh daun ini bernilai sangat mahal, bahkan lebih berharga daripada apa yang diberikan oleh ketiga pil tersebut, bahkan lebih berharga. Adapun pil tongsuan yang memungkinkan dia memasuki alam dewa, itu jauh lebih rendah dari daun yang tampaknya biasa ini. Itu bagus. Kerja kerasku akhir-akhir ini sia-sia. Bos, tolong ambil sepotong dan cobalah, kata Nightingale dengan kegembiraan di wajahnya. Hari itu, Leon memberinya ramuan dalam ular piton yang paling berharga. Saat dia menyerap energi ramuan dalam, tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, tetapi Leon tidak mendapatkan manfaat apapun cukup. Tidak sebaik dia. Meskipun dia dan Leon tidak pernah sopan, dia masih merasa sedikit bersalah. Sekarang dia bisa menemukan hal yang bagus, tingkat kultivasi Leon seharusnya bisa meningkat pesat. Tidak apa-apa, Leon mengangguk, mengetahui bahwa daun yang penuh panas sama sekali tidak cocok untuk Nightingale, dan dia tidak sopan kepada Leon, jadi dia segera mengambil sehelai daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah masuk ke mulut, sensasi terbakar datang, seolah-olah dia baru saja menelan seikat besar cabai. Meskipun Leon sudah makan makanan pedas sejak dia masih kecil, dia masih merasa sedikit tak tertahankan. Dengan cepat, dia segera mengunyah seluruh daun dan menelannya ke dalam perutnya. Bagian dalam mulutnya terasa seperti terbakar, dan perutnya terasa seperti akan meledak. Semburan kekuatan spiritual yang begitu kuat bahkan membuat Leon merasakan jantung berdebar-debar. Leon merasa ngeri dan hampir secara naluriah menerkam ke arah kolam yang dingin. Nightingale tertegun sejenak, tapi sebelum dia bisa pulih, Leon memberitahunya, "Tinggalkan aku sendiri." Begitu saja, dia jatuh ke dalam air. Sebelum jatuh ke dalam air, dia membuang rumput berpola naga hanya dengan 6 pergi ke kiri. Ke burung bulbul. Saat air kolam yang dingin membasahi seluruh tubuhnya, rasa sakit Leon karena terbakar api semakin melemah. Tapi dia masih merasa panas yang tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah gunung berapi telah meletus di dalam tubuhnya. Leon duduk bersila dan dengan cepat menggunakan serangkaian latihan yang diajarkan oleh Pak Tua Long. Dengan panik menyerap energi agung ini,
dan tubuhnya terus tenggelam seperti batu. Semakin jauh Anda pergi ke dasar kolam, semakin dingin suhunya, dan Leon merasa lebih baik dan lebih baik. Tanpa disadari, seluruh manusia sekali lagi memasuki alam dewa yang diimpikan para pejuang. Saat ini, dia bahkan tidak perlu bernapas. Pori-pori di sekujur tubuhnya membuka dan menutup, menyerap sendiri oksigen di dalam air. Nightingale, yang berdiri di tepi pantai, merasa khawatir. Dia memandangi ular piton raksasa di samping kolam yang dingin dan tidak berani meletakkan rumput berpola naga di tepian. Dia hanya mengambilnya dan menyelam ke dalam kolam yang dingin itu lagi. Dalam bidang penglihatannya, Leon mempertahankan postur meditasinya yang biasa dan terus bergerak ke bawah. Seluruh tubuhnya memasuki alam misterius. Dia berenang dengan putus asa, dan akhirnya tenggelam ke dalam kolam bersama Leon. Tubuh Leon kebetulan mendarat di atas batu tempat rumput pola naga tumbuh sebelumnya. Matanya tertutup rapat dan dia tampak dalam keadaan terkejut. Nightingale tidak berani mengganggunya, tapi setelah memastikan bahwa Leon sebenarnya tidak tercekik, dia menuju ke hulu. Namun, setelah tinggal di pantai untuk waktu yang lama, Leon tidak muncul lagi. Nightingale menyelam lagi, hanya untuk menemukan bahwa Leon masih dalam postur itu. Jika dia tidak melihat jantung Leon naik turun, dan detak jantungnya, Nightingale pasti sangat ingin dia menyeretnya ke pantai dengan putus asa. Setelah memastikan bahwa Leon baik-baik saja untuk saat ini, Nightingale berenang lagi membutuhkan ventilasi. Beberapa menit kemudian, dia berenang lagi, dan Leon masih duduk di sana. Nightingale tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana kondisi Leon sekarang, tapi sekarang sepertinya Leon bisa bernapas di dalam air, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke darat lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada awalnya, Nightingale akan berenang ke bawah setiap beberapa menit untuk memeriksanya. Setelah akhirnya memastikan bahwa Leon baik-baik saja, dia hanya diam di tepi pantai dan menunggu. Ular piton raksasa tersebut tidak pergi dan tidak berani mendekati burung bulbul. Mereka mencoba menyelinap ke dalam kolam yang dingin beberapa kali, namun dihentikan oleh burung bulbul. Leon, yang berada di bawah tanah di kolam dingin, telah memasuki alam misterius. Di dalam tubuhnya, energi rumput pola naga benar-benar meledak, seperti gunung berapi. Organ dalam dan 8 meridian Leon jatuh saat dia berlari, dan seluruh dantiannya juga melonjak dengan ganas. Dantian yang sudah besar sekali lagi terbentang lebar, namun masih sulit untuk menahan energi agung. 12 meridian utama dan 8 meridian luar biasa juga banyak terbuka. Selain bukaan bintang tersembunyi dan bukaan Senzang, 7 titik akupuntur dan 3 titik akupuntur juga berkembang pesat di bawah pengaruh energi ini. Laut juga terus berkembang. Sebagian energi diubah menjadi energi sejati, dan sebagian energi diubah menjadi kekuatan jiwa, yang terus meningkatkan budidaya Leon. Sebagian energinya diserap oleh tubuhnya, menahan tekanan air kolam yang dingin dan rasa dingin yang menggigit di sekitarnya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tubuhnya menjadi semakin kuat, hampir setiap detik. Situasi ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Ketika Leon membuka matanya lagi, dantiannya 3 kali lebih besar daripada 7 hari yang lalu. 7 lubang dan 3 titik akupuntur juga meningkat beberapa kali lipat, dan bahkan area laut kehidupan sepertinya telah meningkat. Lebih dari 2 kali lipat. Dengan ki yang agung, kekuatan jiwa yang kaya, dan tubuh yang beberapa kali lebih kuat, Leon tidak pernah merasa lebih kuat daripada dirinya saat ini. Namun meski begitu, energi daun tersebut masih belum terserap seluruhnya olehnya, dan sebagian diserap ke dalam tubuhnya, terus mentransformasikan tubuhnya.
Baru pada saat inilah Leon menyadari bahwa energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam daun kecil itu hampir setara dengan energi sejati yang dikumpulkan oleh seorang pejuang bawaan yang telah berlatih selama ratusan tahun. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dantian di tubuhnya jauh lebih besar daripada orang biasa. Selain itu, kolam dingin membantunya menekan energi ini. Besar kemungkinannya bahwa satu-satunya akibat adalah meledak dan mati. Bahkan jika dia belum pernah menelan daging dan darah ular piton raksasa sebelumnya, yang membantunya memperkuat tubuh fisiknya, dia mungkin akan mati di tempat. Kekuatan obat dari rumput pola naga ini agak terlalu berlebihan. Tetapi ketika saya berpikir bahwa satu bidak memiliki keterampilan seorang pejuang bawaan selama ratusan tahun, lalu jika saya mengambil ke-6 tablet yang tersisa, bukankah saya akan langsung memiliki keterampilan ratusan tahun? Pada saat itu, bahkan 4 guru besar tidak akan memiliki kultivasi sedalam saya, bukan? Ide ini hanyalah sebuah pemikiran. Satu daun hampir menghancurkannya. Sekarang masih ada sejumlah besar energi yang tersisa di tubuhnya. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyerapnya sepenuhnya. Dia berdiri dari duduk bersila dan melihat ke atas. Leon meninju dengan keras, dan pukulan yang kuat meledak, yang secara langsung membuat lubang di genangan air yang tenang. Leon menendang kakinya dengan keras dan seluruh tubuhnya dikeluarkan. Di tepi kolam yang dingin, burung bulbul duduk telanjang di tepi pantai, terus memakan daging dan darah yang ditinggalkan ular piton raksasa tersebut. Tiba-tiba, gelombang besar muncul di tengah kolam yang dingin. Nightingale tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa pulih, sesosok tubuh naik ke langit dari dasar kolam, dan aura yang sangat kuat meletus. Nightingale membuka matanya lebar-lebar, dan melihat sosok itu melompat ke langit, dan akhirnya jatuh di depannya seperti meteor, langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah dan mengirimkan debu ke seluruh langit. Debu berangsur-angsur menyebar, dan sosok Leon muncul. Merasakan aura Leon yang sangat kuat, bibir Nightingale membentuk senyuman lucu. "Bos, kenapa kamu meniruku dan mulai mengambil jalur seksi? Kamu bahkan tidak memakai pakaian apapun." Leon, yang pada awalnya masih begitu agung, menunduk dan menyadari bahwa dia memang begitu mengenakan pakaian, sudah lama hancur, dan tidak ada penutup apapun di tubuhnya. Dengan kulitnya yang tebal, dia benar-benar tersipu saat ini. "Bos, kamu berkembang dengan baik." Sebelum Leon bisa menjelaskan apapun, Nightingale melirik ke suatu tempat lagi dan terkekeh. Leon tidak sabar untuk menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Dia tidak bermaksud untuk tidak memakai pakaian, nyatanya pakaian yang dia kenakan sebelumnya hancur oleh udara sedingin es di dasar kolam dan energi di dalam tubuhnya melihat. Tidak heran Yan Xin meragukan Leon dan yang lainnya. Sungguh luar biasa bahwa dua orang hanyut di laut dan tidak terjadi apa-apa. Alhasil, kurang dari 1 jam setelah menaiki kapal, mereka disusul oleh kapal yang diduga kapal bajak laut. Dia hanya menyesal tidak mencari mereka berdua saat mereka menaiki perahu. Mungkin mereka membawa pencari lokasi. Nona Jin juga mengira dia adalah kaki tangan kita. Leon mengabaikan ancaman Yan Xin dan hanya melihat ke arah Jin Yaksuan. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya bergantung sepenuhnya pada penilaian wanita ini. "Yan Xin, letakkan senjatanya." Jin Yaksuan tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung mendengus ke arah Yan Xin di sebelahnya. "Tapi Nona, aku memintamu untuk meletakkan senjatanya." Jin Yaksuan mendengus marah. Yan Xin dengan enggan meletakkan senjatanya, tapi dia masih waspada terhadap Leon dan Nightingale. "Nona Jin sangat berani." Leon tersenyum. Jin Yaksuan ini lebih tegas dari yang dia bayangkan. "Tuan Wood, tolong berhenti menggodaku saat ini.
Jika pihak lain benar-benar bajak laut, mungkin akan sulit bagi kita untuk mengatasi sedikit tenaga di kapal. Saya harap Tuan Wood dapat membantu saya kalau begitu, kata Jin Yaksuan dengan wajah tulus. Saat ini, dia terlalu malas untuk peduli dengan identitas Leon. Yang sebenarnya dia pedulikan adalah kekuatan Leon. Dua orang yang sudah sekian lama terapung di laut namun tidak terjadi apa-apa, bukanlah manusia biasa. Jika pihak lain benar-benar ada hubungannya dengan bajak laut yang datang, maka orang-orang di sekitarnya mungkin bukan lawannya sama sekali. Hal ini terlihat dari keduanya yang tidak menganggap senjata api di tangannya sebagai hal yang sama dari awal hingga akhir. Dalam hal ini, tidak masalah apakah kapal bajak laut mengejarnya atau tidak. Tetapi jika pihak lain tidak ada hubungannya dengan pengejaran kapal bajak laut, maka kelangsungan hidup dirinya dan orang lain mungkin sepenuhnya menjadi tanggung jawab Leon dan yang lainnya. Saat ini, dia secara alami tidak akan melakukan apapun yang menyinggung Leon. Pantas saja Jin Yaksuan putus asa. Barang yang diangkut dengan kapal ini bernilai ratusan juta, dan ada 40 atau 50 penjaga di kapal, tapi mereka semua adalah penjaga dengan pelatihan sederhana tenaga kerja, benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Toh ini hanyalah kapal pengangkut, bukan kapal perang, dan tidak dilengkapi dengan daya tembak yang kuat. Jika lawannya benar-benar bajak laut, hanya perlu beberapa salvo untuk meledakkan kapal barang tersebut. Begitu para perompak brutal itu naik ke kapal, dengan sedikit tenaga dan daya tembak, tingkat kemenangan akan terlalu rendah. Selain itu, tadi malam terjadi badai, dan sistem tenaga kapal juga rusak sampai batas tertentu, sehingga mustahil untuk melarikan diri meskipun ia menginginkannya. Nona Jin, apakah kamu begitu percaya padaku? Leon tersenyum. Jin Yaksuan tersenyum pahit. Saat ini bukan lagi masalah percaya atau tidak percaya. Saya hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang masih hidup, tapi bagaimana saya bisa mengatakan ini? Jangan khawatir, jika pihak lain benar-benar bajak laut, tidak akan terjadi apa-apa padanya selama kita di sini. Tapi mengapa Nona Jin memutuskan bahwa pihak lain adalah bajak laut? Leon memahami pikiran Jin Yaksuan di sekilas dan tidak peduli. Terlepas dari apakah dia menebak identitasnya atau menjadi kuda mati, Leon tidak bisa hanya duduk diam jika pihak lain dapat membuat pilihan yang tepat dalam waktu sesingkat itu. Burung bulbul. Dia hanya penasaran, mengapa Jin Yaksuan begitu yakin bahwa pihak lain adalah bajak laut. Sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya. Saat ini, angkatan laut dari berbagai negara sangat kuat. Ditambah dengan posisi satelit di langit, para bajak laut yang telah lama hidup di laut ratusan tahun yang lalu hampir musnah. Faktanya, Leon belum pernah mendengarnya selama bertahun-tahun. Bajak laut menyerang kapal pesiar. Namun dilihat dari reaksi Jin Yaksuan, dia sepertinya telah menyimpulkan sepenuhnya bahwa kapal itu adalah kapal bajak laut. Meskipun kapal hitam itu memiliki bendera tengkorak besar yang tergantung di atasnya, apakah itu berarti kapal itu pasti bajak laut? Saat ini, meskipun ada bajak laut, apakah mereka masih berani datang secara terang-terangan? Jin Yaksuan tersenyum pahit, mengetahui bahwa saat ini, lebih baik tidak menyembunyikan apapun, dan dengan cepat menceritakan beberapa hal rahasia yang hanya milik keluarga Jin. Keluarga Jin dimulai dengan perhiasan dan dikenal sebagai salah satu dari 5 keluarga besar di SAARC. Namun dari segi sumber keuangan saja, bahkan 4 keluarga besar lainnya mungkin tidak sebaik keluarga Jin. Keluarga Jin juga dikenal sebagai dewa kekayaan. Akumulasi kekayaan yang begitu besar di tangan mereka tentu saja menarik perhatian semua pihak. Termasuk keluarga beberapa keluarga besar, termasuk keluarga Jin, semuanya ingin mencoba keluarga Jin.
Sulit untuk berbisnis di permukaan, jadi berubah menjadi bajak laut di laut dan merampok properti keluarga Jin tentu saja menjadi pilihan terbaik. Setelah penjelasan Jin Yaksuan, Leon akhirnya mengerti. Dari 5 keluarga besar di SAARC, keluarga pertama tentu saja adalah keluarga Kerajaan Tiro. Ini adalah negara paling kuat di SAARC, dengan uang, senjata, dan rakyat di tangannya. Berikutnya adalah keluarga Zheng dan keluarga Jiang, yang satu mengendalikan 2/3 bisnis telekomunikasi SAARC dan diam-diam mengendalikan kekuatan politik beberapa negara, yang lain mengendalikan seluruh industri aquaculture SAARC dan memiliki beberapa armada yang kuat. Yang tersisa hanyalah keluarga Jin dan keluarga K. Keluarga K tidak punya banyak uang, tetapi mereka memiliki tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando mereka dan sangat berkuasa. Hanya keluarga Jin yang memiliki uang paling banyak dan hubungan baik dengan berbagai keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri. Bagi keluarga lain, keluarga Jin hanyalah babi gemuk yang tidak berdaya. Bagaimana mereka bisa menjadi berharga jika tidak dibunuh beberapa kali? Keluarga Jin juga ingin meniru keluarga Zheng, menggunakan uang untuk membersihkan jalan, dan diam-diam menguasai beberapa negara kecil untuk mempersiapkan angkatan bersenjatanya sendiri. Sayangnya, semuanya berakhir dengan kegagalan karena diam-diam ditindas oleh beberapa keluarga besar lainnya, dan bahkan beberapa negara kecil yang diam-diam ingin didukung oleh keluarga Jin juga hancur dalam beberapa tahun. Sejak itu, keluarga kerajaan dari berbagai negara SAARC tetap berhubungan baik dengan keluarga Jin, namun tidak ada yang berani menjual senjata berat kepada keluarga Jin. Bahkan kapal perang yang dinonaktifkan yang dibeli oleh keluarga Jin dari jalur lain disita oleh Komisi Militer SAARC dengan alasan dipersenjatai secara ilegal karena tidak ada negara yang mau menerima pendaftaran. Keluarga Jin juga memahami bahwa tidak ada satupun pasukan di SAARC yang menginginkan mereka memiliki angkatan bersenjata sendiri. Faktanya, hal ini bisa dimaklumi. Keluarga Jin terlalu kaya. Jika keluarga Jin benar-benar diperbolehkan memiliki angkatan bersenjata sendiri, maka seluruh SAARC akan dikuasai oleh keluarga Jin. Jadi, kekuatan itu benar-benar memperlakukan keluarga Jinmu seperti daun bawang. Leon berkata sambil berpikir, daun bawang. Jin Yaksuan tertegun, seolah-olah dia baru pertama kali mendengar kata sifat ini. Tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, bukankah keluarga Jin hanya daun bawang? Ia terus menghasilkan uang dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, namun pada akhirnya ia terus-menerus dipanen oleh kekuatan besar itu satu demi satu. Di permukaan, keluarga Jin juga merupakan salah satu dari 5 keluarga besar di SAARC, namun nyatanya, status mereka di SAARC bahkan tidak sebaik beberapa kekuatan kedua setelah 5 keluarga besar. Saat ini, kapal hitam sudah terlihat dengan mata telanjang, dan bendera tengkorak hitam berkibar tertiup angin dan bergemerisik, seolah-olah ada setan yang akan bangun. Senyuman tipis perlahan muncul di sudut mulut Leon. Kapal bajak laut gelap itu semakin dekat, dan wajah Jin Yaksuan, Yan Xin, dan lainnya menjadi semakin jelek. Sejak memahami garis bawah kekuatan besar lainnya, keluarga Jin tidak dapat membentuk angkatan bersenjatanya sendiri. Setiap kali mereka mengirim melalui laut, mereka telah bekerja keras untuk menghindari orang-orang yang berpura-pura menjadi bajak laut. Mengandalkan rute yang dipersiapkan dengan cermat, mereka jarang ditemukan oleh bajak laut ini dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika mereka sesekali bertemu dengan mereka beberapa kali, mereka dapat melarikan diri dengan mengandalkan kinerja kapal pesiar yang dimodifikasi dengan cermat saat itu. Badai tidak hanya menghancurkan sistem navigasi mereka,
tetapi juga sistem tenaganya rusak parah, dan baru kemudian mereka semakin dekat satu sama lain dengan kapal bajak laut yang datang dari jauh. Jika mereka benar-benar bajak laut, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika mereka adalah bajak laut yang berpura-pura menjadi bajak laut dari keluarga tersebut, untuk mencegah bocornya berita, mereka hanya punya satu cara untuk membungkam mereka. Tidak ada seorang pun yang terlihat baik ketika mereka berpikir bahwa mereka dan orang lain akan segera terkubur di bawah laut. Tapi jangan khawatir, mereka ditakdirkan untuk tidak berhasil kali ini. Leon tersenyum tipis. Dia tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa keluarga Jin, yang berada di peringkat 5 besar SAARC, akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Mereka memiliki kekayaan yang menyaingi negara lain, tetapi tidak memiliki angkatan bersenjata yang benar-benar milik mereka. Dengan cara ini, jika saya dapat memberikan dukungan militer yang kuat kepada keluarga Jin, apakah seluruh struktur SAARC akan berubah? 5 keluarga besar Liga Selatan adalah keluarga Kerajaan Taylor, keluarga Zheng, keluarga Chiang, keluarga Ka, dan keluarga Jin. Dia tidak pernah berurusan dengan 3 keluarga lainnya. Ada kebencian abadi antara dia dan klan Ka. Hal pertama yang harus dilakukan Leon saat dia kembali ke Liga Selatan kali ini adalah membalas dendam pada klan Ka. Sangat sulit untuk menghadapi klan Ka yang besar, tetapi begitu ada dukungan finansial dari keluarga Jin, itu akan lebih mudah. Adapun bagaimana reaksi kekuatan besar lainnya, Leon tidak peduli. Jika 3 keluarga besar cukup bijaksana untuk tidak terlibat, Leon tidak akan menganggapnya terlalu serius. Tetapi jika mereka bersikeras menggunakan ini sebagai alasan untuk menargetkan Meng, Leon tidak keberatan mengubah dunia di seluruh selatan Liga. Itu benar. Mereka adalah orang-orang kejam yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Bagaimana kita bisa melawan mereka dengan tenaga kita yang terbatas? Mendengar kata-kata Leon yang tampaknya ceroboh, Yan Xin mendengus dingin. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita itu begitu memperhatikan kedua orang ini. Sekalipun mereka sangat kuat secara individu dan dapat terapung di laut selama beberapa hari tanpa mati, ini bukanlah duel, tapi pertarungan hidup dan mati. Apa gunanya kekuatan pribadi yang kuat? Leon mengabaikan sindiran Yan Xin dan hanya bertanya pada Jin Yaksuan di samping, apakah mereka akan naik ke kapal? Tidak. Menurut pengalaman masa lalu, mereka akan langsung menghancurkan kapal kita dengan senjata dan kemudian menyelamatkannya. Jin Yaksuan gemetar kepalanya. Sebagian besar bajak laut sejati akan memilih untuk memaksa mereka menghentikan kapal, dan kemudian naik ke kapal untuk merampok mereka. Jika itu masalahnya, dengan pengawalan di bawahnya, mereka masih bisa bertarung. Namun jika pihak lain benar-benar seorang bajak laut yang berpura-pura menjadi salah satu kekuatan besar, mereka akan sering langsung menghancurkan kapal tersebut dengan daya tembak yang kuat, menggiring semua orang ke dasar laut, dan kemudian menyelamatkannya. Hal ini dilakukan, pertama, untuk membungkam mereka, dan kedua, untuk mengurangi kerugian mereka sendiri. Sepertinya sangat mirip. Leon menghela nafas. Lebih dari sebulan yang lalu, kapal yang mereka tumpangi dihancurkan dengan kejam oleh 3 kapal perang, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menaiki kapal tersebut. Siapa sangka sebulan kemudian, mereka akan menghadapi masalah seperti itu lagi. Jin Yaksuan mengambilnya, sedikit bingung mengapa Leon mengatakan hal seperti itu. Biarkan kapten berbalik. Leon menghela nafas. Berbalik? Apakah kamu gila? Bukankah kamu mengirim mereka ke depan pintu rumahmu untuk dibom? Yan Xin mengutuk dengan marah. Dia semakin merasa bahwa anak ini dikirim oleh bajak laut. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu?
Jadi bagaimana jika kita tidak berbalik? Apa menurutmu kita bisa melarikan diri dengan kecepatan ini? Leon mencibir. Ekspresi Yan Xin sedikit berubah. Memang, dengan kecepatan ini, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Apakah kamu ingin menutup jarak dan menaiki kapal untuk bertarung? Jin Yaksuan segera memahami maksud Leon. Leon mengangguk. Pada jarak yang begitu jauh, tidak peduli seberapa kuat dia tidak berdaya. Daripada menunggu lawan mengejar dan menenggelamkan kapal pesiar dengan tembakan artileri, lebih baik berbalik lebih awal dan menutup jarak. Yan Xin, segera beritahu Ah Wei dan minta dia segera berbalik. Jin Yaksuan juga orang yang lugas dan segera memerintahkan kepada Yan Xin. Tapi Nona, dengan daya tembak lawan, kita mungkin akan tenggelam bahkan sebelum kita bisa maju ke depan. Wajah Yan Xin tampak sedikit jelek. Kini setelah mereka sampai di lepas pantai, meski tidak bisa lepas dari kejaran pihak lain, selama mereka terus berlayar ke depan dan menahan beberapa kali pemboman dari pihak lain, mereka akan selalu punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi begitu Anda berbalik, Anda akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Ini tidak ada bedanya dengan mengirim seseorang ke kematian. Cepat pergi. Jin Yaksuan mendengus dingin. Yan Xin tidak punya pilihan selain menatap tajam ke arah Leon dan berlari untuk memberi perintah. Dalam sekejap, kapal besar itu mulai berputar, berbalik, dan bergegas menuju kapal hitam yang semakin dekat. Tuan Wood, ayo kita pergi ke kabin dan bersembunyi sebentar. Jin Yaksuan secara kasar memahami pikiran Leon dan tahu bahwa dia ingin menutup jarak sehingga dia bisa naik ke kapal untuk bertarung dan memenangkan kesempatan bagi mereka. Tapi sekarang di dek ini setara dengan langsung terkena tembakan lawan. Lebih baik cepat masuk ke kabin dan bersembunyi. Dengan kekerasan kapal, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika mampu menahan beberapa putaran serangan. Tidak perlu. Leon menggelengkan kepalanya, membawa Nightingale ke dek haluan, dan berdiri di depan menghadap angin. Adegan ini membuat Jin Yaksuan dan yang lainnya tercengang. Biarpun kamu ingin naik kapal dan bertarung, kamu harus menunggu sampai mendekat, bukan? Jin Yaksuan ingin mengikuti, tapi ditahan oleh Yan Xin. Nona, mereka akan mati. Jadi biarkan mereka pergi. Mari kita bersembunyi di kabin dulu. Saat kita semakin dekat, saya pribadi akan memimpin orang-orang naik ke kapal untuk bertarung, kata Yan Xin. Tidak, saya bersama Tuan Wood dan yang lainnya. Jin Yaksuan menggelengkan kepalanya, melepaskan tangan Yan Xin, dan melangkah maju. Karena dia memilih untuk mempercayai Leon, dia tidak lagi ragu-ragu. Pihak lain berani berdiri di geladak, jadi apa yang harus dia takuti? Mundur selangkah, jika pihak lain benar-benar bersama para bajak laut itu, tidak mungkin para bajak laut itu membunuh semua rekannya, bukan? Berdiri di sampingnya selalu lebih aman daripada di tempat lain. Yan Xin tidak bisa berkata-kata, tapi dia harus memimpin beberapa elit dan mengikuti Jin Yaksuan ke geladak. Kebenciannya pada Leon telah mencapai titik ekstrim. Orang ini, bahkan jika dia ingin mati, mengapa kamu menyeret wanita itu bersamamu? Dek kapal bajak laut hitam sudah dipenuhi ratusan tentara bersenjata lengkap. Setiap prajurit tampak serius. Melihat kapal pesiar yang mendekat, mata semua orang dipenuhi dengan cahaya haus darah. Mereka telah terapung di laut selama beberapa hari, dan tujuan utama mereka adalah menunggu kapal kargo yang penuh dengan perhiasan. Semua orang merasa bersemangat memikirkan untuk segera menyusul kapal barang ini dan memikirkan ratusan juta permata yang dibawa oleh kapal barang ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, mereka bisa makan, minum dan bersenang-senang selama beberapa bulan. Pada saat ini,
Kapal pesiar yang melarikan diri dengan kecepatan penuh tiba-tiba mengubah arahnya dan berbalik dan bergegas menuju mereka. Mungkinkah pihak lain mengetahui bahwa ia tidak dapat melarikan diri dan siap untuk menyerah? Di ruang kendali, seorang pria botak sedang memegang cerutu. Sambil mengarahkan bawahannya untuk mengejar kapal pesiar tersebut, ia memikirkan bagaimana cara menghadapi para awak kapal di kapal pesiar tersebut. Menurut pengalaman keluarga tersebut, cara paling aman adalah dengan langsung menenggelamkan kapal pesiar lalu menyelamatkan barangnya. Namun bagi Luo Fu, konten teknis dari tindakan tersebut terlalu rendah. Sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran terbesar kedua di kota Hades, kelompok prajurit di bawah komando Luo Fu tidak sebanding dengan tentara mati yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Zheng, keluarga Jiang, dan keluarga kerajaan Tiro. Setiap pejuang adalah elit yang selamat dari beberapa pertempuran. Jika mereka langsung menenggelamkan kapal pesiar dengan tembakan artileri seperti yang dilakukan keluarga lain, tanpa memberikan kesempatan kepada prajurit tersebut untuk naik ke kapal dan bertempur, Luo Fu merasa tugas ini terlalu sederhana. Keluarga hanya mempunyai satu permintaan, mengembalikan permata ini dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Ini sama sekali tidak sulit bagi mereka. Mereka tidak memiliki kebiasaan membiarkan siapapun hidup-hidup selama berbagai misi mereka. Dengan kekuatan kelompok tentara ini, mereka dapat naik ke kapal dan membunuh mereka. Sejumlah perhiasan juga dapat mengembalikan keseluruhan kapal. Bagi keluarga K, yang sumber keuangannya jauh lebih rendah dibandingkan keluarga besar lainnya, sebuah kapal lengkap adalah kekayaan yang besar. Belum lagi, wanita tertua dari keluarga Jin masih berada di kapal ini. Sayang sekali jika dia tenggelam begitu saja ke dasar laut seperti ini. Lebih baik menangkapnya dulu dan membiarkan dirinya menikmatinya selama beberapa hari. Tetapi bahkan Lord Carlo pun tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, meskipun kapal barang telah memasuki lapangan tembak, Luo Fu tidak pernah memberikan perintah untuk menembak. Namun saat ini, kapal pesiar yang masih melarikan diri tiba-tiba berubah arah dan menghampiri mereka, yang membuat Luo Fu sedikit bingung. Apakah orang-orang ini gila? Apakah Anda berencana untuk menyerah secara langsung? Atau apakah Anda ingin bertarung satu lawan satu dengan bangsa Anda sendiri? Tapi tidak peduli apa itu, Luo Fu tidak mengambil hati. Menyerah juga berarti kematian, dan pemimpin klan tidak akan mengizinkannya mengambil tawanan. Sedangkan untuk pertarungan tangan kosong, dia bahkan tidak peduli. Para penjaga keluarga Jin, bahkan tentara keluarga Zheng dan keluarga Jiang yang tewas, tidak dapat menghadapi mereka, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Begitu berada di kapal untuk pertempuran jarak dekat, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Kapten, pihak lain sepertinya ingin menenggelamkan kita. Saat ini, suara kapten terdengar di telingaku. Oh, apakah mereka masih memiliki keberanian seperti itu? Beritahu mereka segera untuk menghentikan perahunya, jika tidak kami akan mengirim mereka untuk menemui Poseidon. Luo Fu tersenyum. Jika lawan benar-benar ingin bergegas mati-matian, kekerasan kapal ini mampu menahan benturan sepenuhnya, namun akan ada beberapa kerusakan. Ya, kapten menerima perintah itu dan segera mulai mengumumkan bahasa kapal. Di kapal pesiar yang ditumpangi Jin Yaxuan, kapten yang mengendalikan kapal sudah mengeluarkan banyak keringat. Dia masih tidak mengerti mengapa wanita tertua memberikan perintah seperti itu. Melihat kapal bajak laut itu semakin dekat, jantungnya berdebar kencang. Lambung kapal Taiping sudah diperkuat, kalau dihantam langsung tidak akan langsung tenggelam, tapi pasti rusak parah. Saat itu, jika ingin melarikan diri, tidak ada kesempatan. Mungkinkah wanita tertua berencana naik ke kapal dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat?
Dengan orang-orang seperti mereka, bisakah mereka menjadi lawan dari pihak lain? Saat ini, kapten kapal mendapat peringatan dari pihak lain dan meminta mereka untuk segera menghentikan kapalnya. Kapten tidak berani ragu dan segera menyuruh orang-orang untuk memberitahu Jin Yaksuan berita tersebut di dek. Tuan Wood, apakah Anda ingin terus bergerak maju? Atau haruskah Anda menghentikan kapal seperti yang diminta? Meskipun Jin Yaksuan sedikit bingung mengapa pihak lain tidak melepaskan tembakan sampai sekarang, dia tetap bertanya pada Leon. Sepasang mata yang dalam bersinar. Saat ini, bahkan dia sedikit bingung. Mungkinkah kedua orang ini benar-benar orang dari pihak lain? Tidak perlu. Leon menggelengkan kepalanya. Kedua kapal itu masih berjarak 1000 meter. Jika mereka berhenti saat ini, mereka akan menjadi sasaran hidup. Lebih baik bergegas ke depan dalam sekali jalan. Jin Yaksuan terkejut dan menghilangkan keraguannya terhadap Leon. Pesan sekarang dan lanjutkan. Di kapal bajak laut, kapten yang mengendalikan kapal segera memberitahu Luofu tentang reaksi pihak lain. Orang-orang ini benar-benar putus asa untuk hidup mereka, tetapi jika mereka ingin datang, biarkan saja mereka datang. Kirimkan perintah dan bersiap untuk naik ke kapal. Yang laki-laki akan dibantai di tempat, dan yang perempuan akan tinggal. Luofu berkata dengan gigi terkatup. Kapten, kenapa Anda tidak memberi mereka waktu? Kapten di samping bertanya dengan bingung. Dengan kecepatan secepat itu, begitu bertabrakan, lambungnya juga akan rusak parah. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak melihat Nona Jin masih digeladak? Luofu berkata sambil tersenyum sinis. Kapten tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat wanita cantik berdiri di geladak. Mengetahui pikiran kapten, dia tidak mengatakan apa-apa sambil memberi perintah untuk bersiap naik ke kapal, dia siap menahan benturan. Kedua kapal itu semakin dekat, tetapi serangan artileri yang diharapkan tidak terjadi. Jin Yaksuan, Yansin dan lainnya sedikit terkejut. Mengapa kapal bajak laut ini berbeda dari yang sebelumnya? Leon juga sedikit bingung. Dia telah membuat persiapan untuk mencegat cangkang dengan energi aslinya sehingga dia bisa memamerkan keahliannya di depan Jin Yaksuan dan yang lainnya dan meletakkan dasar yang kokoh untuk kerja sama di masa depan lembut saja. Apakah Anda ingin merampok kapal dan muatannya bersama-sama? Yansin, bersiaplah saudara-saudara, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Jin Yaksuan telah melihat tentara bersenjata lengkap di lawan dan tahu bahwa lawan tidak akan pernah bersikap lunak. Hanya ada satu kemungkinan untuk menenggelamkan kapalnya sendiri, yaitu pihak lain memiliki keyakinan penuh untuk membunuh mereka dalam pertempuran jarak dekat. Ini lebih menakutkan daripada langsung ditenggelamkan oleh tembakan artileri. Jika pihak sendiri dikalahkan dan akhirnya dikalahkan oleh pihak lain, akhir mereka hanya akan lebih menyedihkan. Apalagi dirinya sendiri, sebagai seorang perempuan, ia sangat memahami akibat jatuh ke tangan kelompok orang yang putus asa ini. Dengan suara, bang, yang keras, kedua kapal yang melaju dengan kecepatan penuh itu bertabrakan dengan sengit. Meskipun Jin Yaksuan telah ditarik ke dalam kabin oleh Yansin dan telah mengambil tindakan pengamanan, dia masih pusing karena dampaknya. Ketika dia berjuang untuk menenangkan diri dan melihat ke arah geladak di depan, dia melihat Leon, yang menolak untuk masuk kabin, menghilang. Sebaliknya, wanita berambut perak seksi itu berdiri kokoh di haluan. Di mana Tuan Wood? Jin Yaksuan linglung. Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu dibuang ke laut, kan? Yansin berkata dengan senang hati. Kedua kapal itu hendak bertabrakan tadi. Mereka semua berencana berlindung di kabin agar tidak terjatuh ke laut akibat tabrakan tersebut lebih baik dan tidak ada yang tahu kemanapun dia pergi, dia pantas mendapatkannya.
Hendak memberi perintah untuk bersiap menahan serangan musuh, salah satu bawahannya tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru, "Nona, lihat, sepertinya itu Tuan Wood, kan?" Hah! Di saat yang sama, mereka melihat sesosok tubuh jatuh dari langit dan menghantam lawan dengan keras. Tak yakin apakah itu ilusi, namun semuanya merasa seolah kapal lawan diguncang lagi. Semua orang tercengang beberapa saat, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa melompat begitu tinggi dan melompat langsung dari kapal ke sisi lain. Apakah orang ini gila? Jika dia berani menyerang ke depan sendirian, bukankah dia takut dipukuli berkeping-keping oleh senjata lawan? Meskipun Yansin terkejut, dia tetap mengutuk pikiran anak itu tidak normal. Pada saat ini, tidak hanya mereka, tetapi juga para prajurit bersenjata lengkap di kapal bajak laut itu menatap kosong ke arah pria yang jatuh dari langit. Hantaman yang kuat membuat pikiran mereka pusing, dan mereka semua sedikit linglung sejenak. Jadi apa yang terjadi? Dari mana asal orang ini? Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia adalah pria sombong di des seberang. Tapi kenapa dia sampai ke tengah geladak? Semuanya, jika kalian tidak ingin mati, letakkan saja senjata kalian dan menyerah. Melihat tentara bersenjata lengkap di sekitarnya, senyuman ramah muncul di wajah Leon. Rasanya seperti bertemu dengan teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Semua orang bingung. Menyerah? Anda berlari ke pusat kami sendirian, tanpa senjata apapun, dan meminta kami untuk menyerah. Apakah orang ini sakit jiwa? Tembak, bunuh dia. Seseorang berteriak, dan banyak tentara sadar, mengangkat senjata, dan hendak menarik pelatuk Leon. Tidak, Tuan Wood dikepung. Ayo semuanya, berkumpullah. Sementara, wajah Jin Yaksuan berubah drastis, dan dia ingin seseorang segera keluar, memanfaatkan kesempatan saat Leon mengganggunya, tapi sebelumnya dia selesai berbicara, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Leon menghela nafas pelan, lalu dia mengambil langkah ke depan. Beberapa energi pedang tak terlihat ditembakkan, dan dengan kecepatan lebih cepat dari peluru, itu hampir menembus hati banyak prajurit pada saat yang bersamaan. Para prajurit bahkan tidak punya waktu untuk menarik pelatuknya sebelum mereka merasakan sakit di hati mereka. Ketika mereka menundukkan kepala, mereka melihat pancuran darah menyembur keluar, dan beberapa sosok jatuh satu demi satu. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari 30 orang di geladak yang bersiap menyerang benar-benar menarik pelatuknya, dan mereka semua mati di geladak. Jin Yaksuan tercengang, Yansin, yang baru saja memfitnah Leon, tercengang, dan penjaga keluarga Jin yang hendak bergegas keluar menemui Leon juga tercengang. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Luofu, yang akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dan hendak memimpin anak buahnya yang lain meninggalkan ruang kendali dan naik ke kapal, juga tercengang. Dia hanya menatap sosok di geladak. Dia tidak tahu bagaimana bisa ada monster yang tersembunyi di kapal keluarga Jin. Satu pukulan untuk membunuh. Hanya dengan satu pukulan, puluhan rakyatnya tewas. Apakah ini manusia? Kapten, anak laki-laki itu sepertinya adalah master bawaan. Kapten yang bertanggung jawab mengendalikan kapal berkata dengan datar. Dia juga sangat terkejut dengan pemandangan ini. Brengsek, segera buka palka dan keluarkan monster-monster itu. Hati Luofu bergetar, dia adalah master bawaan. Seorang master bawaan yang membunuh puluhan bawahannya dengan satu pukulan. Keberadaan seperti ini tidak dapat ditangani oleh sekelompok orang di bawahnya. Untungnya, sebelum melaut, Master Carlo memberinya beberapa monster untuk mencegah kecelakaan yang tidak terduga. Awalnya, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan beberapa monster, tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli.
Sang kapten tidak berani berhenti dan segera menyampaikan maksud sang kapten kepada kru di bawah. Di dek, Leon sepertinya tidak tahu sama sekali. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kendali. Lalu dia menendang keras dengan satu kaki, mengeluarkan tubuhnya, dan langsung melompat ke ruang kendali lantai 3. Bang! Kaca temper, yang dapat menahan beberapa serangan peluru artileri biasa, hancur oleh tendangan Leon, dan dia langsung jatuh ke ruang kendali. Sang kapten sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bahkan master bawaan pun tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Adapun Luofu, saat Leon melompat, dia berbalik dan berlari ke bawah. Baru pada saat inilah dia menyadari mengapa pihak lain membalikkan keadaan. Dengan monster seperti itu, bagaimana dia bisa takut akan pertempuran jarak dekat? Kekuatannya saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Hati saya penuh dengan kekesalan. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya melepaskan tembakan untuk membunuh orang yang berbicara. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sambil berlari ke bawah dengan liar, dia berteriak ke intercom. Saat ini, dia hanya berharap 4 monster yang diberikan kepadanya oleh Lord Carlo dapat menghentikan pria ini. Seolah-olah Leon telah berjalan ke halaman belakang rumahnya sendiri. Ketika dia melihat kapten ingin mengeluarkan pistol dan menembak, dia meninju kepala kapten tersebut. Kepala kapten segera meledak, dan kemudian dia mengambil tindakan untuk membunuh yang tersisa. Beberapa orang mengejar Luofu yang melarikan diri. Dalam rencana Luofu, selama mereka menunggu orang-orangnya naik ke kapal, itu pasti akan menjadi pembantaian sepihak, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pada akhirnya merekalah yang akan dibantai. Dan pihak lain hanya mengirimkan 1 orang. Leon berjalan ke bawah sedikit demi sedikit. Siapapun yang mencoba menghentikannya, tidak peduli jenis senjata apa yang mereka pegang, dibunuh olehnya dengan 1 pukulan. Pada akhirnya, Leon, yang telah membuat lingkaran, kembali ke geladak lagi. Hanya karena sosok Luofu, dia terpaksa turun ke geladak. Di sampingnya, ada 6 penjaga bersenjatakan senapan mesin berat. Selain itu, ada 4 monster humanoid berukuran besar. Melihat keempat monster humanoid ini, niat membunuh di mata Leon menjadi semakin kuat. Keempat monster ini persis sama dengan monster yang dia temui di pulau itu mahakarya keluarga K. Orang-orang di kapal ini ternyata adalah anggota keluarga K. Nak, kamu mati. Melihat Leon dikelilingi oleh 4 monster haus darah, Luofu akhirnya menghela nafas lega, seolah-olah dengan 4 monster ini di sekitarnya, bahkan jika Grandmaster datang, dia akan aman dan sehat. Benarkah? Leon mencibir dan terus melangkah maju. Apa itu? Di dek kapal keluarga Jin, Jin Yaksuan memimpin sekelompok orang untuk bergegas keluar. Melihat Leon yang membunuh semua orang dari awal sampai akhir, dan kemudian dari ujung ke akhir, hati semua orang terisi dengan pikiran penuh kejutan, termasuk Yansin, yang tidak senang dengan Leon. Mereka semua sangat terkejut dengan kekuatan mengerikan Leon. Hanya melihat 4 monster humanoid yang tiba-tiba muncul, Jin Yaksuan bertanya pada Nightingale yang berdiri di geladak dengan rasa khawatir. Monster yang dikatalisis oleh obat genetik. Nightingale berkata dengan santai, dia tinggal di sini hanya untuk mencegah seseorang melompati dan mengancam orang-orang di kapal. Sayangnya, Leon agak terlalu tangguh. Dia menakuti keberanian lawan dengan 1 pukulan, dan belum ada yang menyelinap sampai sekarang. Monster, apakah kamu ingin maju dan membantu? Seru Jin Yaksuan. Lupakan saja untuk orang biasa, dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Leon barusan, bahkan jika lawan memegang senjata, itu tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali bagi Leon. Namun,
Keempat monster ini pada awalnya tidak mudah untuk diganggu sekilas. Saat ini, haruskah mereka pergi? Tidak perlu. Nightingale menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin hanya beberapa monster genetik biasa yang bisa menjadi ancaman bagi Leon? Ini tidak bagus. Jin Yaksuan tidak bisa berkata-kata, lagi pula, Leon juga temanmu. Melihat temannya dikelilingi oleh monster yang begitu menakutkan, dia bahkan tidak maju untuk menyelamatkannya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat Leon mengambil langkah maju. Itu hanya langkah sederhana, dan dia datang ke depan monster itu dan meninju kepala monster itu. Monster itu bahkan tidak bereaksi apapun dan mati begitu saja dengan tertembak di kepala. 3 monster lainnya sepertinya bereaksi dan bergegas menuju Leon satu demi satu, tapi Leon bahkan tidak melihatnya. Tubuhnya berkedip dan dia sepertinya telah meninju beberapa kali terbuat dari kertas. Mereka terbang satu demi satu, kepala mereka meledak di udara, dan tubuh besar mereka jatuh ke laut satu demi satu, menjadi bagian dari lautan. Jin Yaksuan tercengang. Mengapa dia merasa bahwa bagi Leon, monster-monster ini tampak tidak berbeda dari orang biasa? Mata Yanxin hampir keluar dari kepalanya. Memikirkan ejekan sebelumnya terhadap Leon, jantungnya berdebar kencang. Adapun Luofu, yang baru saja mengucapkan kata-kata kasar di geladak, mulutnya menjadi kering untuk beberapa saat. Bukankah Master Carlo mengatakan bahwa monster-monster ini sangat mematikan? Monster saja sudah cukup untuk menghadapi tuan bawaan. Mengapa di tangan anak ini, tidak ada bedanya dengan anak buahnya sendiri? Melihat Leon yang menoleh lagi, Luofu menatap tajam ke matanya dan berteriak dengan keras, "Cepat, gunakan kesempatan ini untuk melepaskan tembakan bersama dan bunuh dia." Beberapa anak buahnya dengan cerdik mengangkat senjata dan membidik Leon lagi. Namun mereka masih belum sempat menarik pelatuknya. Beberapa sinar energi pedang ditembakkan dan langsung menembus jantung mereka. Tubuh semua orang menjadi kaku dan mereka terjatuh satu demi satu. Luofu sangat terkejut. Perasaan putus asa membanjiri pikirannya. Sejak dia mendirikan Hell Mercenary Group, dia telah mengalami tidak kurang dari 100 pertempuran, besar dan kecil, dan tidak pernah putus asa seperti sekarang. Hanya dengan satu orang, mereka hampir musnah seluruhnya. Bahkan senjata api yang kuat pun tidak mampu melukai lawan sama sekali. "Apakah kamu dari Carlo?" Tepat ketika Luofu mengira pihak lain akan membunuhnya, pria yang membuatnya merasa putus asa sudah berjalan mendekat. Ya, Luofu tergagap sedikit, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan sangat baik? Luofu sedikit bingung. Di mana Carlo sekarang? Leon bertanya langsung. Di Meng. Luofu menjawab hampir secara naluriah. Meng Guo. Leon mengangkat alisnya. Bagaimana situasi saat ini di negara Meng? Bagaimana situasi saat ini di negara Meng? Luofu tertegun, bertanya-tanya mengapa makhluk kuat ini tiba-tiba peduli dengan situasi negara Meng. Dia hanya merasakan niat membunuh yang ganas dari Leon, tanpa berani berpikir juga banyak, dia dengan cepat menceritakan situasi Meng Guo. Lebih dari sebulan yang lalu, Carlo menyuap beberapa perwira Angkatan Laut Bangladesh dan menenggelamkan Leon dan rombongannya yang kembali dari Pulau Kairo malam itu. Carlo pergi ke istana kerajaan Bangladesh dan ingin menculik Ratu Kadan dari Bangladesh. Sayang sekali Chardin sepertinya sudah menduganya dan diam-diam mengirim putrinya pergi malam itu. Ketika Carlo mengetahui berita tersebut, dia tidak terlalu memperhatikan sampai malam itu. Ketika istana diserang oleh 2 orang kuat misterius yang diselamatkan, dan Carlo hampir dibunuh oleh salah satu dari mereka. Untungnya, ada orang super kuat yang menjaganya, dan dia bisa melarikan diri. Namun,
Chardin juga menghilang karena hal ini. Saat ini, Carlo telah mengendalikan menteri Meng lainnya dan mengendalikan kekuasaan Meng. Namun Chardin tidak ditemukan selama sehari, dan posisinya tidak stabil. Kini sejumlah besar tentara dari keluarga Ka telah memasuki negara Meng, diam-diam mencari keberadaan Kadan. Perbatasan Bangladesh juga diblokir. Pria kuat yang misterius. Seberapa kuat? Leon menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Kadan dan putrinya baik-baik saja untuk saat ini, tapi dia penasaran siapa yang menyelamatkan Kadan. Nightingale selalu berada di sisinya, dan Yehu masih tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Menyelamatkan orang dari istana yang dijaga ketat hanya dengan 2 orang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Mungkinkah kakak kedua mengambil tindakan? Dikatakan bahwa kedua orang ini kebal dan kebal peluru. Namun, salah satu dari mereka terluka parah dan meninggal oleh penjaga di sekitar Pak Carlo. Namun, ketika dia bersiap untuk mengambil jenazah setelahnya, tidak ada jejaknya yang ditemukan. Luofu tidak berani menyembunyikannya dan akan memberitahu Leon semua yang dia tahu. Hanya setelah semuanya dikatakan barulah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa orang ini begitu peduli dengan situasi di Meng? Mungkinkah dialah orangnya? Melihat wajah Leon yang tertutup janggut, Luofu bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu Leon? Rumor mengatakan bahwa Master Carlo menggunakan tipuan untuk memikat harimau menjauh dari gunung. Pancing pengawal kerajaan Meng dan pria super kuat yang pernah menghancurkan markas keluarga Ka. Pria itu sendirian menyelamatkan putri dan putranya dari Pulau Kairo, tetapi akhirnya diatur oleh Lord Carlo tenggelam. Secara logika, jika orang yang terluka parah jatuh ke lautan luas, dia pasti mati, tapi... Ya, kamu sudah menebak ini. Leon mengangguk tanpa basa-basi. Luofu memutar matanya dan hampir pingsan. Pria yang seharusnya mati itu masih hidup. Pada akhirnya, dia jatuh ke tangannya. Apakah ada cara baginya untuk bertahan hidup? Jangan takut, akulah yang akan menghadapi Carlo. Selama kamu mematuhiku, kamu tidak akan mati. Tepat ketika Luofu hampir pingsan sepenuhnya, tawa hangat Leon terdengar di telinganya. Untuk beberapa alasan, Luofu tidak melakukannya. Menurutku tawa ini sangat menakutkan.